أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan Perang Khaybar, sekarang saya akan membahas penaklukan benteng kedua di Khaybar. Benteng kedua ini disebut benteng Sa'ad bin Mu'az. Di benteng ini terdapat banyak makanan, hewan, dan perlengkapan dibandingkan semua benteng Khaybar lainnya. Dan di dalamnya tinggal 500 prajurit. Diriwayatkan dari Hazrat Ka'ab bin Amr bahwa mereka mengepung benteng Sa'ad bin Mu'az selama 3 hari. Ini adalah benteng yang kuat. Diriwayatkan dari Hazrat Mu'attib Aslami bahwa Banu Aslam menghadapi kelaparan yang parah di Khaybar. Banu Aslam sepakat untuk mengirim Hazrat Asma bin Haritsah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banu Aslam berkata kepada Hazrat Asma bin Haritsah, "Sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah bahwa kami telah dilanda kelaparan dan kelemahan. Keadaan kami sangat buruk." Hazrat Asma menyampaikan salam Banu Aslam kepada beliau. Ia menyampaikan, "Kami sangat menderita karena kelaparan dan kelemahan. Maka wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah untuk kami." Beliau berdoa dan bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak memiliki apapun untuk menguatkan kalian. Aku tidak memiliki makanan apapun. Aku memahami keadaan mereka yang lemas karena kelaparan saat ini." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, taklukkanlah untuk mereka benteng yang penuh dengan makanan dan lemak." Lalu beliau menyerahkan bendera kepada Hubab bin Munzir untuk berperang. Dalam rincian disebutkan, seorang laki-laki Yahudi keluar untuk bertarung 1 lawan 1. Ia bernama Yusha. Ketika ia menantang untuk bertarung, segera Hazrat Hubab bin Munzir maju untuk menghadapinya. Mereka terus bertarung hingga akhirnya Hazrat Hubab berhasil membunuhnya. Kemudian seorang Yahudi bernama Ziyal menantang untuk bertarung 1 lawan 1. Maka Hazrat Umarah bin Uqbah Ghifari maju untuk menghadapinya dan mendaratkan pukulan yang telak di kepala Yahudi itu sehingga kepalanya pun pecah. Hazrat Umarah bin Uqbah Ghifari berkata, "Lihatlah, aku adalah pemuda Ghifari." Maka para sahabat berkata, "Jihadnya telah batal." Maksudnya, mereka mengatakan bahwa saat itu ia meneriakkan slogan sukunya dan membanggakan diri dengan mengatakan, "Aku adalah Ghifari." Para sahabat berkata, "Ini bukan hal yang baik. Engkau telah menyombongkan diri." Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak apa-apa, ia akan mendapatkan pahala dan juga pujian." Jika hal seperti itu dilakukan pada kesempatan seperti ini, maka tidak masalah. Hazrat Muhammad bin Maslamah menuturkan, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memanah dan tidak ada satupun anak panah beliau yang meleset."
Beliau melihat ke arah saya dan tersenyum. Hazrat Hubab bin Munzir bersama para pemudanya memasuki benteng dan bertempur dengan sengit hingga berhasil menaklukkannya, serta menguasai seluruh senjata dan bahan makanan. Banyak Yahudi yang mempertahankan benteng telah terbunuh dan beberapa ditawan. Hazrat Mu'tab Aslami yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon doa karena kelaparan berkata, "Kami belum kembali ketika Allah memberikan kemenangan atas benteng Sa'ad bin Mu'az." Diriwayatkan dari Hazrat Jabir bahwa mereka baru saja kembali setelah memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keadaan sangat lapar. Lalu dalam waktu singkat, perang dimulai dan kemenangan pun diraih. Hazrat Jabir meriwayatkan bahwa bahan makanan yang didapat dari benteng Sa'ad sangat banyak, lebih banyak daripada yang didapat dari benteng manapun. Di dalamnya terdapat banyak gandum, kurma, mentega, madu, minyak, dan lemak. Penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, "Makanlah sendiri dan berilah makan hewan-hewan kalian, dan jangan membawa apapun. Apapun yang ingin kalian makan, makanlah di sini." Kemudian disebutkan tentang benteng ketiga, yaitu benteng Zubair bin Awam. Penaklukan benteng ini disebutkan sebagai berikut. Nama asli benteng ini adalah Kulla. Kemudian benteng ini menjadi bagian Hazrat Zubair bin Awam, sehingga terkenal dengan nama benteng Zubair. Ketika orang-orang Yahudi melarikan diri dari benteng Naim dan Sa'ad bin Mu'az menuju benteng Zubair bin Awam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka. Benteng ini berada di puncak gunung. Beliau mengepungnya selama 3 hari. Seorang Yahudi bernama Ghazal datang dan berkata, "Wahai Abul Qasim," ia menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar ini karena orang-orang non-Muslim biasa memanggil beliau demikian. "Berilah saya jaminan keamanan dengan syarat saya akan memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda bisa beristirahat dari penduduk Nata, yaitu Anda akan dapat menguasai benteng ini, dan Anda dapat bergerak menuju penduduk Syak. Sungguh, penduduk Syak telah binasa karena takut kepada Anda. Setelah itu, Anda dapat pergi ke benteng kedua." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya jaminan keamanan atas keluarga dan hartanya. Orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya, jika Anda berdiri seperti ini selama sebulan pun, mereka tidak akan peduli. Di bawah tanah mereka ada terowongan. Mereka keluar pada malam hari dan membawa air dari sana, kemudian kembali ke benteng-benteng mereka masing-masing. Mereka sedang mempertahankan diri dari Anda. Jika Anda memotong jalan air mereka, mereka akan menyerah kepada Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mengikuti dia bersama-sama dan memotong terowongan-terowongan Yahudi. Ketika tempat air mereka terputus dari mereka, mereka keluar dan pertempuran sengit pun dimulai. Kemudian perang pun pecah. Pada hari itu beberapa sahabat dari kalangan Muslim syahid dan 10 orang dari Yahudi terbunuh. Beliau berhasil meraih kemenangan, dan ini adalah benteng terakhir dari benteng-benteng Nata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dengan Nata, beliau menuju ke benteng-benteng Syak. Ini adalah kelompok ketiga dari benteng-benteng sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga disebutkan tentang kematian pemimpin Yahudi Salam bin Mishkam. Dalam peperangan benteng-benteng Nata, Salam bin Mishkam juga terbunuh di tangan kaum Muslim. Salam adalah seorang pemimpin besar Bani Nadir dan pemimpin Yahudi, tetapi ia sedang sakit sehingga ia tidak ikut secara aktif dalam peperangan seperti pemimpin-pemimpin Yahudi lainnya, yaitu ia tidak terlibat langsung dalam peperangan dengan pedang dan panah. Kawan-kawannya menyarankan kepadanya agar pindah ke daerah Katibah karena lebih aman. Namun Salam bin Mishkam, meskipun sakit keras, tidak menerima saran ini sehingga dia terbunuh oleh kaum Muslim di Nata. Jika riwayat tentang penyakitnya benar dan ia tidak benar-benar berperang, maka pembunuhannya tidak bisa dikritik karena ia
telah mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Ia mungkin melakukan pengawasan umum terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam suasana perang ini, salah seorang sahabat membunuhnya juga karena ia hadir bersama mereka. Pemimpin pasukan memiliki arti penting, dan dengan kematiannya, pasukan juga kehilangan semangat. Jadi, dari sudut pandang ini, pembunuhannya juga bukan hal yang patut dikritik. Pengepungan 2 benteng Shak. Shak ini juga merupakan kumpulan 2 dari 3 benteng, dan tentang penaklukannya disebutkan sebagai berikut. Benteng pertama Shak sebenarnya terdiri dari 2 benteng. Benteng pertama Shak yang diserang oleh Rasulullah SAW adalah benteng Ubay. Rasulullah SAW berdiri di atas sebuah bukit bernama Samwan. Dari sana, beliau berperang melawan penghuni benteng. Pada awalnya, seorang Yahudi menantang untuk duel. Hubab bin Munzir maju menghadapinya. Keduanya saling menyerang. Dengan sekali serangan, Hubab menebas lengan kanan Yahudi itu hingga terputus dan pedangnya terjatuh. Yahudi itu mundur kalah, kembali ke bentengnya. Hazrat Hubab mengejarnya dan memotong otot punggungnya. Ketika Yahudi itu terjatuh, Hazrat Hubab kemudian membunuhnya. Kemudian muncul orang lain yang berseru menantang untuk bertarung. Seorang Muslim dari keluarga Jahash keluar menghadapinya, namun syahid dalam pertarungan. Yahudi itu berdiri di tempatnya dan kembali menantang untuk bertarung. Kali ini Hazrat Abu Dujana yang maju menghadapinya. Hazrat Abu Dujana telah mengikat kain merah di atas helm perangnya. Orang Yahudi itu berjalan dengan sangat sombong. Hazrat Abu Dujana dengan cepat maju ke depan, menyerangnya dengan pedang, memotong kakinya dan menghabisinya. Hazrat Abu Dujana mengambil perlengkapan perangnya, yaitu baju besi dan pedang, lalu menghadap Rasulullah SAW. Beliau SAW memberikan barang-barang itu kepada Hazrat Abu Dujana, dan orang-orang Yahudi menjadi tidak mampu bertarung lagi. Setelah itu tidak ada lagi yang keluar. Kemudian kaum Muslim melancarkan serangan penuh dengan menyerukan takbir dan memasuki benteng. Di antara kaum Muslim, Hazrat Abu Dujana berada paling depan. Kaum Muslim menemukan peralatan, kambing-kambing dan makanan di benteng itu. Semua orang Yahudi melarikan diri. Mereka melompati tembok-tembok seolah-olah mereka adalah rusa. Mereka semua berlari ke arah benteng Shak yang kedua. Mereka berlari dengan sangat cepat. Rasulullah SAW bersama para sahabat keluar mengejar mereka dan terjadilah pertempuran dengan orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi melakukan tembakan anak panah dan serangan batu yang terus-menerus terhadap kaum Muslim. Sebagai balasan, kaum Muslim juga menembakkan panah dengan cara yang sama. Namun panah-panah Yahudi menyebabkan kerusakan besar pada kaum Muslim karena orang-orang Yahudi menembak dari menara-menara benteng, menyerang dari atas, sementara kaum Muslim berkemah di bawah benteng. Rasulullah SAW juga memanah bersama kaum Muslim terhadap orang-orang Yahudi. Tampaknya, target khusus orang-orang Yahudi adalah tempat di mana Rasulullah SAW berkemah, karena banyak sekali panah yang jatuh di sana. Rasulullah SAW berada bersama para sahabat ketika sebuah anak panah mengenai pakaian beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau SAW terluka karena terkena panah dan pakaian beliau robek karena terkena panah tersebut. Rasulullah SAW mengeluarkan panah tersebut. Kemudian beliau mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke arah benteng, yang menyebabkan benteng tersebut berguncang hingga kaum Muslim berhasil menangkap orang-orang Yahudi dan menguasainya. Kaum Muslim mengepung ketiga benteng Katibah ini. Mengenai hal ini, tertera bahwa ketika Rasulullah SAW menaklukkan benteng-benteng Nata dan Shik, orang-orang Yahudi pindah ke 3 benteng Katibah, yaitu Watih, Salalim, dan Kamus. Di antara benteng-benteng Katibah, benteng terbesar dan paling aman adalah Kamus.
Orang-orang Yahudi berlindung di ketiga benteng ini, dan mereka bahkan tidak melihat keluar dari benteng-benteng mereka. Juga tidak ada seorang pun yang keluar untuk menantang bertarung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng-benteng ini selama 14 hari, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memasang manjanik, yaitu alat pelontar batu untuk menyerang mereka. Ketika orang-orang Yahudi yakin akan binasa, yaitu ketika batu-batu dilontarkan dengan manjanik, mereka meminta perdamaian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinanah bin Abi Huqaiq mengirim seorang utusan Yahudi bernama Syamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pesan bahwa ia ingin berbicara dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya izin. Kinanah bin Abi Huqaiq turun dari benteng dan membuat perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengirim para sahabat dan mereka menguasai harta benda orang-orang Yahudi. Dari benteng-benteng tersebut diperoleh 100 baju besi, 400 pedang, 1000 tombak, dan 500 busur beserta anak panahnya. Mengenai penaklukan benteng Kamus, ada beberapa riwayat berbeda yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Nabi. Tertera bahwa pengepungan benteng ini berlangsung selama 20 hari dan akhirnya ditaklukkan oleh Hazrat Ali setelah pertempuran yang sengit dengan orang-orang Yahudi. Selain itu, beberapa penulis lain telah mencatat kejadian yang sama untuk penaklukan benteng ini, seperti yang disebutkan oleh penulis lain tentang penaklukan benteng Naim. Bagaimanapun, benteng ini akhirnya ditaklukkan dan perjanjian baru dibuat dengan orang-orang Yahudi. Syarat-syarat perjanjian itu adalah: pertama, orang-orang Yahudi diharuskan untuk mengosongkan semua benteng dan meninggalkan semua perlengkapan perang dan senjata mereka di sana, agar pasukan Islam dapat menguasainya dan menjadi bagian harta milik umat Islam. Artinya, mereka harus menyerahkan senjata mereka kepada umat Islam. Inilah yang saat ini disebut dengan istilah menyerahkan diri. Yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hasil perundingan berjanji untuk melindungi nyawa orang-orang Yahudi dan memberi pengampunan dari menjadikan wanita dan anak-anak mereka sebagai hamba sahaya. Ini berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi orang-orang Yahudi. Mereka tidak akan dihukum mati dan istri serta anak-anak mereka akan dilindungi. Ketiga adalah bahwa orang-orang Yahudi diharuskan untuk meninggalkan Khaybar dan pergi ke arah Syam. Keempat adalah bahwa syarat pengusiran dari Khaybar, kaum muslim akan mengizinkan mereka membawa harta sebanyak yang dapat diangkut oleh kendaraan mereka. Kelima adalah bahwa orang-orang Yahudi berjanji akan memberitahu kaum muslim tentang semua harta dari harta karun tersembunyi dan menyerahkannya kepada pihak yang menduduki. Keenam adalah bahwa orang-orang Yahudi setuju bahwa jika mereka melanggar syarat-syarat perjanjian ini atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diungkapkan, maka kaum muslim tidak akan bertanggung jawab atas hal itu dan kaum muslim akan bebas dari semua syarat perjanjian ini dan harta serta keturunan orang-orang Yahudi akan menjadi halal bagi kaum muslim. Setelah penaklukan Khaybar, ada juga disebutkan tentang menetapnya orang-orang Yahudi di Khaybar dan pemberian kebun-kebun Khaybar kepada mereka dengan perjanjian setengah dari hasil panennya. Tertera bahwa sesuai perjanjian, orang-orang Yahudi seharusnya keluar ke arah Syam, tetapi mereka memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diizinkan tinggal di Khaybar sehingga mereka dapat melanjutkan pertanian dan bercocok tanam di sana, karena mereka sangat mengerti tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima permohonan mereka dan mengizinkan mereka tinggal di Khaybar untuk melakukan pekerjaan pertanian, dan sebagai imbalannya
mendapatkan setengah dari hasil panen. Beliau memperlakukan mereka dengan sangat lemah lembut. Dalam riwayat Sahih Bukhari, hal ini tertera. Hazrat Abdullah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Khaybar kepada orang-orang Yahudi agar mereka bekerja dan bercocok tanam di sana, dan mereka mendapatkan setengah dari hasil yang diproduksi di sana. Jumlah sahabat yang syahid di Khaybar adalah 17 orang. Nama-nama mereka adalah Hazrat Rabi'ah bin Aksam, Sakaf bin Amr, Hazrat Rifa'ah bin Masruh, Hazrat Abdullah bin Umayyah, Hazrat Mahmud bin Maslamah, Hazrat Abu Zia bin Nu'man, Hazrat Haris bin Hatib, Hazrat Adi bin Murrah, Hazrat Aus bin Habib, Hazrat Hunayf bin Wa'il, Hazrat Mas'ud bin Sa'ad, Hazrat Bishr bin Barra, Hazrat Fudail bin Nu'man, Hazrat Amir bin Aqwa, Hazrat Umarah bin Uqbah, dan Hazrat Habsyi hamba sahaya Hazrat Yasar, serta seorang dari suku Ashja yang namanya tidak tercatat. Dari pihak Yahudi, ada 93 orang terbunuh dalam perang ini. Di antaranya beberapa pemimpin yang nama-namanya adalah Haris, Abu Zainab, Marhab, Asir, Yasir, Amir, Kinanah, Abu Hukaik. Setelah Khaybar, beberapa peristiwa terpisah juga diceritakan. Salah satunya adalah peristiwa terbunuhnya Kinanah bin Rabi. Dalam kitab-kitab sejarah dan sirah, disebutkan bahwa setelah Khaybar ditaklukkan dan perjanjian dibuat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang membawa Kinanah dan saudaranya, yakni Rabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kinanah adalah pemimpin seluruh Khaybar dan suami Hazrat Safiyah, sedangkan Rabi adalah sepupunya. Kinanah memiliki harta karun milik pemimpin suku Yahudi, Banu Nazir, Huyai bin Akhtab, yang berisi perhiasan emas dan perak, yang biasa disewakan kepada orang-orang Arab untuk acara pernikahan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya, "Di mana harta kalian?" Mereka menjawab, "Setelah meninggalkan Madinah, harta itu perlahan-lahan habis terpakai." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka berkata, "Wahai Abul Qasim," seraya menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "kami telah menghabiskannya untuk perang kami, dan sekarang tidak ada lagi yang tersisa darinya. Kami telah mengumpulkan harta itu untuk hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Waktu kalian meninggalkan Madinah tidak terlalu lama, sehingga tidaklah mungkin semua harta itu habis terpakai." Keduanya bersumpah bahwa mereka tidak memiliki harta apapun. Mendengar itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika harta itu ditemukan dari kalian, maka tidak ada lagi jaminan dari Allah dan Rasul-Nya untuk kalian." Mereka menjawab, "Baiklah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Ali, dan Hazrat Zubair sebagai saksi atas hal ini. Saat itu, seorang Yahudi berdiri dan mendatangi Kinanah seraya berkata, "Jika kamu memiliki apa yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta, berikanlah kepadanya. Jika kamu tahu, beritahukanlah di mana letaknya. Maka nyawamu akan selamat. Jika tidak, demi Allah, mereka pasti akan mengalahkanmu." Ibnu Hukaik memarahinya, dan orang Yahudi itu duduk terpisah. Ini tertera dalam sebuah kitab sejarah. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Jika kalian menyembunyikan sesuatu dariku dan kemudian aku mengetahuinya, maka aku akan menganggap halal darah kalian dan anak-anak kalian karenanya." Mereka menjawab, "Baiklah." Dalam sebuah kitab sejarah, terdapat riwayat singkat tentang diketahuinya harta ini sebagai berikut. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan bersabda, "Pergilah ke padang ini dan itu, lalu datanglah ke pohon-pohon kurmanya, kemudian lihatlah pohon kurma yang tinggi di sebelah kanan atau kiri. Apapun yang ada di sana bawalah kepadaku." Maksudnya apa yang ada di bawahnya. Ketika harta karun itu dinilai, nilainya mencapai 10.000 dinar. Karena melanggar janji, keduanya dihukum mati dan keluarga mereka ditahan. Ini adalah satu riwayat.
Ada riwayat lain yang menyebutkan, namun sejauh mana kebenarannya akan diteliti kemudian. Riwayat lain menyatakan bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan Kinanah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan ia memiliki harta karun Bani Nadir. Ketika ditanya tentang harta itu, ia menyangkal. Kemudian seorang Yahudi dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, namanya Salabah. Di beberapa tempat disebutkan bahwa Sayyah bin Salam bin Abu Hukaik dipanggil dan ditanya. Ia berkata kepada Rasulullah SAW bahwa ia melihat Kinanah berkeliling di sekitar reruntuhan itu setiap pagi. Rasulullah SAW melihat Salabah bersama Hazrat Zubair bin Awam dan beberapa muslim lainnya di tempat yang ditunjukkan Salabah. Mereka menggali di sana dan menemukan harta. Menurut satu riwayat, sebagian harta ditemukan tapi sisanya tidak, dan Kinanah juga menolak memberitahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Zubair untuk menghukum Kinanah. Hazrat Zubair membawa batu api dan memukulkannya ke dada Kinanah, sehingga mengeluarkan percikan api. Ketika Kinanah hampir mati, barulah dia memberitahu sisa harta itu. Rasulullah SAW lalu menyerahkan Kinanah kepada Muhammad bin Maslamah untuk dihukum mati. Hazrat Muhammad bin Maslamah pun membunuh Kinanah sebagai balasan atas kesyahidan saudaranya, yaitu Hazrat Mahmud bin Maslamah, yang meninggal tertimpa batu penggilingan. Bagaimanapun, meski pembunuhan itu dilakukan, cara peristiwa ini disebutkan tampak sangat bertentangan dengan teladan mulia Rasulullah SAW. Menurut beberapa riwayat, kedua saudara itu dibunuh atas perintah Rasulullah SAW. Menurut satu riwayat, Kinanah dibunuh oleh Hazrat Muhammad bin Maslamah, sedangkan saudaranya yang lain yaitu Bishr bin Bara diserahkan kepada keluarga Bishr bin Bara dan juga dibunuh sebagai balasan atas kematian Bishr bin Bara. Rasulullah SAW menghalalkan harta mereka dan menjadikan anak-anak mereka sebagai tawanan. Riwayat-riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab sejarah dan sirat yang terpercaya, seperti Tarikh Tabari, Tarikh Khamis, Tabakat Ibnu Sa'ad, Kitab Al-Maghazi karya Waqidi, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Halabiyah dan Zarkani. Penyebutan terbunuhnya Kinanah karena alasan ini juga tertera dalam kitab hadis Sunan Abu Daud. Namun ditemukan juga berbagai alasan dan riwayat lain terkait terbunuhnya Kinanah yang menunjukkan bahwa penyebab terbunuhnya bukan karena tidak menunjukkan tempat harta karun. Selain itu, peristiwa Khaybar ini juga telah disebutkan oleh para orientalis dalam buku-buku mereka. Dan kemudian para pengkritik, sesuai dengan kebiasaan mereka, melancarkan kritikan terhadap Islam dan pribadi suci Rasulullah SAW. Dengan kata lain, mereka ingin menunjukkan bahwa nauzubillah, Rasulullah SAW memiliki keserakahan akan harta dan kekayaan, atau ingin menggambarkan berbagai bentuk kezaliman dan kekerasan yang dilakukan oleh beliau. Para pengkritik sama sekali tidak menggunakan akal sehat dan asas keadilan. Padahal kehidupan Rasulullah SAW ibarat buku yang terbuka di hadapan semua orang. Beliau yang sebelum memulai peperangan selalu memerintahkan, berhati-hatilah, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, bahkan melarang menebang pohon tanpa alasan. Beliau yang tidak suka melihat hewan berada dalam kesulitan, bagaimana mungkin bisa melakukan kezaliman dan kekerasan terhadap manusia? Demikian pula, berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Perang Khaybar adalah perang di mana Rasulullah SAW telah mengumumkan sebelum keberangkatan dari Madinah, siapapun yang ingin bergabung dengan harapan atau keinginan untuk mendapatkan harta ganimah perang, ia tidak boleh ikut bersama kami. Penjelasan tentang hal ini telah disampaikan di khutbah sebelumnya. Rasulullah SAW yang memiliki teladan dan uswah seperti ini, ketika ada riwayat semacam itu muncul mengenai beliau SAW, maka asas keadilan menuntut agar kita memeriksa riwayat-riwayat tersebut dengan saksama dan menyelidikinya dengan teliti. Tentu saja, upaya pertama yang harus dilakukan adalah memandang setiap hadis dan setiap riwayat dengan pandangan hormat sejauh mungkin, dan sejauh memungkinkan mencari penjelasan atau penafsiran yang tepat untuk kandungannya. Namun bagaimanapun juga,
pribadi suci Rasulullah SAW dan kehormatan beliau SAW harus diutamakan di atas segalanya. Beliau SAW adalah perwujudan keadilan dan kebenaran. Beliau SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Setiap riwayat yang bertentangan dengan hal ini tidaklah dapat diterima. Sedangkan para sejarawan dan penulis sejarah Nabi juga menyatakan bahwa ratusan ribu hadis dan riwayat adalah dibuat-buat sendiri oleh orang-orang yang datang kemudian. Hal ini juga merupakan kenyataan yang diakui bahwa orang-orang Yahudi juga terlibat dalam upaya buruk ini dan memberikan riwayat-riwayat palsu. Kemudian terkait peristiwa yang sedang dibahas mengenai terbunuhnya Kinanah dan saudaranya ini juga telah diteliti dengan sangat baik oleh tim riset kita. Mereka telah menjelaskannya berdasarkan riwayat-riwayat dan menjawab keberatan yang diajukan oleh para orientalis. Ini adalah jawaban yang sangat baik. Mereka mengatakan bahwa bukti dari peristiwa ini menunjukkan bahwa para periwayat telah melakukan kesalahan di berbagai tempat dalam penuturan mereka. Mereka lupa bahwa mereka sedang mencampur adukan berbagai hal. Kalaupun ada peristiwa semacam itu, maka hal yang kecil telah dibesar-besarkan dan diceritakan secara berlebihan dengan nada negatif. Misalnya, setelah perjanjian dibuat dengan orang-orang Yahudi dan semua persyaratan telah disepakati serta perjanjian damai telah ditulis, maka permintaan harta tampaknya aneh karena menurut perjanjian tersebut, orang-orang Yahudi telah kehilangan hak kepemilikan dan penguasaan atas segala sesuatu, kecuali tanah Khaybar dan sebagainya. Kemudian, jika harta itu telah ditemukan seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, kemana perginya harta tersebut? Semua rincian tentang pembagian harta ganimah perang Khaybar terdapat dalam kitab-kitab sejarah dan sirah Nabi, termasuk minyak samin, lemak, kurma, pakaian, peralatan, ternak, tombak, pedang, panah, perisai, dan lain-lain. Namun tidak ada penyebutan dimanapun bahwa seseorang mendapatkan sekian banyak emas, perak, dan permata. Sebaliknya, tertera bahwa tidak ada emas atau perak sama sekali dalam harta ganimah Khaybar. Ini adalah riwayat Bukhari. Terdapat banyak perbedaan dan kebingungan dalam riwayat-riwayat tentang pencarian harta di Khaybar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Kinanah ditanya. Dalam riwayat lain dikatakan Kinanah dan saudaranya dipanggil. Ada yang menyebutkan seorang Yahudi ditanya bersama mereka, dan ada pula yang mengatakan Huyai, paman mereka yang ditanya. Kemudian setelah semua penyelidikan ini, jika hukuman harus dijatuhkan, maka banyak orang yang seharusnya dinyatakan bersalah. Namun menurut riwayat, hanya 2 orang yang dihukum, yaitu Kinanah dan saudaranya. Menurut beberapa riwayat, hanya Kinanah yang dihukum. Dalam Bukhari tertulis, ketika Hazrat Umar berniat mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar pada masa kekhalifahannya, seorang putra Abu Huqaiq datang kepadanya. Pensyarah atau penafsir Sahih Bukhari, Allamah Ibnu Hajar, menulis bahwa saudara Kinanah ini masih hidup hingga masa Hazrat Umar dan tinggal di Khaybar sampai pengusiran, sehingga cerita tentang pembunuhan saudaranya juga salah. Beberapa penulis sejarah menyimpulkan dari riwayat Bukhari ini bahwa hanya Kinanah yang dihukum. Bagaimanapun dari semua hal yang telah dijelaskan ini, karena adanya perbedaan pendapat ini, menyebabkan semua riwayat yang menyebutkan pemberian hukuman fisik demi untuk mendapatkan harta menjadi meragukan, termasuk riwayat yang menceritakan kejadian ini. Oleh karena itu, seorang penulis sejarah Nabi terkenal, Allamah Shibli Nu'mani menulis, dalam peristiwa-peristiwa Khaybar, para penulis sejarah dan sirat Nabi telah meriwayatkan sebuah hal yang sangat keliru, dan itu telah dikutip dalam kebanyakan buku sehingga menjadi umum. Artinya, itu telah diterima dan dimasukkan ke dalam riwayat-riwayat, yaitu bahwa pertama-tama Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka tidak akan menyembunyikan apapun. Tetapi ketika Kinanah bin Rabi menolak memberitahukan tentang harta karun, beliau SAW memerintahkan Hazrat Zubair untuk memaksa dan menemukan lokasi harta karun tersebut. Hazrat Zubair membakar dada Kinanah dengan batu api sampai ia hampir mati. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar Kinanah dibunuh dan semua wanita Yahudi dijadikan hamba sahaya. Bagian yang benar dari riwayat ini adalah bahwa Kinanah dibunuh, tetapi alasannya bukan karena ia menolak memberitahukan tentang harta karun.
melainkan karena Kinanah telah membunuh Hazrat Mahmud bin Maslamah. Dalam Tabari dijelaskan bahwa kemudian Rasulullah SAW menyerahkan Kinanah kepada Hazrat Muhammad bin Maslamah yang membunuhnya sebagai kisas untuk saudaranya, yakni Hazrat Mahmud bin Maslamah. Adapun sisa riwayat ini, baik Tabari maupun Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, tetapi Ibnu Ishaq tidak menyebutkan nama perawi di atasnya. Para ahli hadis telah menjelaskan dalam kitab-kitab tentang perawi bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan peristiwa-peristiwa peperangan Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi. Banyak riwayat yang beliau ambil dari orang-orang Yahudi. Riwayat ini juga harus dianggap termasuk di antara riwayat-riwayat tersebut, dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah memberitahukan kebenaran. Inilah alasan mengapa Ibnu Ishaq tidak menyebutkan nama-nama para perawi tersebut. Melakukan kekerasan sedemikian rupa terhadap seseorang untuk memaksanya memberitahukan tempat harta sampai-sampai membakar dadanya sangat jauh dari kedudukan Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Seorang yang tidak menghukum sama sekali orang yang meracuninya, mungkinkah wujud itu memerintahkan untuk membakar seseorang hanya demi beberapa keping uang? Kejadian sebenarnya adalah bahwa Kinanah diberi jaminan keamanan dengan syarat ia tidak akan melakukan pengkhianatan atau memberikan keterangan palsu. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa ia juga menyetujuinya, bahwa jika ia melakukan sesuatu yang melanggar, maka ia akan layak dibunuh. Kinanah melakukan pengkhianatan dan jaminan keamanan yang diberikan kepadanya pun batal. Kinanah telah membunuh Hazrat Mahmud bin Maslamah, maka sekarang ia dibunuh sebagai kisas untuknya. Seorang Ahmadi penulis sejarah, Tuan Syed Barakat Ahmad, menulis dalam karyanya bahwa Ibnu Ishaq telah menceritakan sebuah kisah tanpa sanad apapun, dan fakta-fakta ini jelas salah. Pertama, penyiksaan, terlebih lagi penyiksaan dengan api, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, tidak ada catatan mengenai pembagian harta karun yang ditemukan ini dalam seluruh ganimah Khaybar. Juga tidak ada riwayat mengenai harta ini dimasukkan ke Baitul Mal. Bukan hanya Ibnu Ishaq, bahkan dalam sumber-sumber referensi terdahulu lainnya pun tidak ada penyebutan tentang uang tunai, emas, perak atau barang berharga lainnya semacam itu dalam ganimah Khaybar. Semua riwayat adalah berkaitan dengan barang-barang, pakaian atau senjata. Hazrat Abu Hurairah yang bersama Rasulullah SAW dalam perang Khaybar mengatakan, kami memang telah menaklukkan Khaybar, tetapi kami tidak mendapatkan emas dan perak sebagai ganimah. Kesimpulannya, Kinanah bin Rabi memang terbunuh, tetapi alasannya adalah karena ia sebelumnya telah membunuh seorang panglima muslim, sehingga ia sendiri dihukum mati sebagai kisas untuknya. Jadi inilah kenyataan sebenarnya. Pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa ini masih terus berlanjut. Di sini, dalam peristiwa-peristiwa yang sama juga disebutkan tentang seorang wanita Yahudi yang berusaha meracuni Rasulullah SAW. Tetapi Allah Ta'ala melindungi beliau SAW. Karena ini adalah peristiwa yang panjang, insya Allah akan dijelaskan di kemudian hari. Saat ini saya ingin menyebutkan tentang seorang almarhum dan kemudian akan memimpin sholat jenazah gaib untuk beliau. Tuan Master Mansur Ahmad Kahlon bin Sharif Ahmad Kahlon yang saat ini berada di Australia. Beberapa hari lalu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah cucu Chaudhry Sardar Khan Sahib dari Chuhur, seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau memperoleh pendidikan di Rabuah dan sejak kecil mendapat karunia berkhidmat pada agama. Beliau memulai pekerjaan di Bashir Abad High School, Sindh. Selama sekitar 34 tahun, beliau terkait dengan bidang pendidikan. Di Bashir Abad, beliau mendapat taufik berkhidmat. Beliau berkhidmat sebagai Qaid Khuddamul Ahmadiyah dan juga sebagai ketua jemaat. Beliau mendapat karunia berkhidmat untuk Jubilee Fund. Selama 18 tahun beliau bertugas sebagai sekretaris umum di Hyderabad. Kemudian selama 13 tahun berkhidmat sebagai Amir Distrik Hyderabad dan Amir lokal. Kebiasaan beliau adalah segera pergi ke masjid setelah selesai bekerja, mengerjakan semua tugas jemaat di sana, dan pulang ke rumah setelah sholat maghrib atau terkadang lebih lama lagi. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam terhadap khilafat, selalu siap menjawab setiap seruan khilafat,
seorang yang peduli terhadap orang miskin, ramah terhadap tamu, penuh simpati, dan sangat dermawan. Beliau menampung dan membiayai pendidikan banyak kerabat beliau. Di antara murid-murid beliau ada yang menjadi mubalik, dokter dan insinyur yang tersebar di berbagai negara. Almarhum adalah seorang musi. Di antara yang ditinggalkan selain istri adalah 1 putri dan 5 putra. Mubashar Ahmad Sahib Gondal yang berkhidmat di kantor Amir UK adalah saudara beliau. Putra beliau, Usama, mengatakan bahwa sejak kecil ia melihat ayahnya memiliki hubungan yang kuat dengan masjid dan jemaat. Sangat jarang beliau absen pergi ke masjid. Beliau selalu hadir secara teratur di kantor. Tanpa alasan yang sangat mendesak, beliau tidak pernah absen pergi ke kantor. Dan anggota jemaat juga mengetahui bahwa mereka bisa bertemu beliau di kantor atau di masjid. Beliau sangat menghormati dan melayani para tamu dari pusat. Setelah pindah ke Australia, beberapa waktu kemudian ada beberapa tuntutan hukum terhadap beliau. Bagaimanapun, beliau pindah karena keadaan. Namun, setelah tiba di sini, beliau tetap melanjutkan pengkhidmatan kepada jemaat dan terus ikut serta dalam setiap gerakan pengorbanan harta. Tidak hanya di Australia, tetapi juga di Pakistan. Di Australia, beliau juga dengan cepat memperluas lingkaran pertemanan beliau. Di jemaat lokal Australia, beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai sekretaris Talimul Quran dan sekretaris tarbiyat. Beliau sangat rendah hati dan penuh semangat untuk berkhidmat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau dan juga memberi taufik kepada anak keturunan beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر